sudah kelihatan ya ininya, gambarnya. Nah, judulnya mengenai nyanyian kemenangan. Nah, tentunya kita tahu ini nyanyian kemenangan ini kan nanti ada di Wahyu gitu kan ya. Tapi kita mundur dulu, kita lihat dari awalnya dulu tentunya gitu kan, sebelum sampai ke ujung nanti. Ternyata pertama kali musik ya, tanda kutip musik itu dimention di Alkitab itu ada di Kejadian. Kejadian udah ada sih ya. Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada melahirkan Yabal, dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan daerah tengah. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang mainkan kecapi dan suling. Nah, ini mulai ada nih ya, musik dari pertama sudah ada. Lalu cuma ini, nah kalau kita baca selanjutnya, berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Nah, ini kalau kita baca di Alkitab itu bentuknya seperti puisi atau kemungkinan ini lagu gitu, dia nyanyi kemungkinannya. Dia bilang begini, Lameh, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Aneh, pertama kali disebutkan musik itu justru lagu itu tentang pembunuhan, tentang pembalasan. enggak enak gitu. Jadi kalau hari ini ada lagu metal, misalkan lagu rap gitu tentang pembunuhan, pembalasan, itu kuno. Dari zaman dulu itu sudah ada ternyata gitu ya. Nah, tapi kita tahu ini bukan contoh pemakaian musik yang benar tentunya gitu kan. Nah, karena nyanyian atau musik itu kan karunia Tuhan untuk manusia. Dan manusia itu suka keindahan kok. Setiap manusia yang normal, kalau yang nggak normal saya nggak tahu. Manusia yang normal pasti suka keindahan. Kalau kita makan, kita suka yang enak pasti gitu kan. Apalagi yang tampilannya bagus, difotoin dulu, di sharing gitu. Kalau kita jalan-jalan, kalau kita liburan, cari tempat yang bagus, yang apa Instagram, apa namanya Instagramable, apa sih? Biar bisa fotonya bagus gitu kan, kita suka gitu. Musik juga gitu kan, termasuk panca indera yang kita senang lah dengar sesuatu yang bagus-bagus gitu. Nah, tujuan akhir dari segala sesuatunya memang sebetulnya kan memuliakan Tuhan pasti gitu kan. Waktu kita lihat pemandangan yang bagus, kita bilang wah puji Tuhan ya, Tuhan luar biasa bikin pemandangan gini gitu ya. Dan juga tentu waktu kita dengar musik gitu kan, kita juga aduh ini bagus banget nih musiknya nih gitu ya. Apalagi lagu yang memuliakan Tuhan gitu kan, yang ya kayak lagu pujian penyembahan tadi gitu kan. Tujuannya pada akhirnya pasti untuk memuliakan Tuhan sebetulnya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa seperti tadi kita baca, jadi ada musik yang seperti Lameh itu tadi kan, mengenai pembunuhan lah apa segala macam. Zaman sekarang juga banyak sekali lagu yang aneh-aneh gitu kan, ya kita tahu lah, penyalahgunaan gitu. Oke, ini sisi apa yang salahnya gitu kan. Tapi memang kemudian di Alkitab kita lihat juga ada penggunaan musik yang benar, tentunya ada ya. Misalkan waktu ini sebentar, saya tutup pintu dulu sebentar. Iya, maaf. Istri saya juga lagi Zoom juga. Nah, lalu ada penggunaan musik yang benar. Kita lihat misalkan waktu bangsa Israel menyeberang Laut Teberau gitu kan, mereka berhasil lewat, lalu musuhnya orang Mesir semua binasa gitu. Ada nyanyian Musa gitu kan, puji Tuhan gini ya. Nah, lalu ada di Mazmur tentu banyak sekali gitu kan pujian terhadap Tuhan. Dan sampai akhirnya nanti kita memang ketemu di Wahyu itu mengenai nyanyian kemenangan itu kan, yang itu kan lagunya Frankie Xiaoming gitu kan, oleh darah itu lagu keren banget gitu. Dan ini memang nyanyian kemenangan atas kuasa iblis tentu atas kita gitu kan, nyanyian kemenangan ini oke, kita akan bahas ini sedikit gitu. Nah, mungkin pertanyaannya begini gitu kan ya, sebetulnya kapan kita bisa menyanyikan nyanyian kemenangan? Logikanya setelah menang dong Pak gitu kan, baru kita nyanyi gitu kan, atau apakah setelah kita masuk surga baru kita nyanyi yang tadi itu kan nyanyian di surga gitu, oleh darah anak domba. Apakah kita harus nunggu sampai di surga baru nyanyi gitu atau enggak sih sebetulnya gitu ya. Kalau kita tanya sama
Pak Putin gitu, Rusia gitu kan. Rusia dulu ingat nggak waktu mereka baru mulai perang sama siapa Lituan saya jadi lupa sama siapa Rusia, Ukraina ya. Kan mereka bilang tuh kita dalam berapa hari aja kita pasti menang kok katanya. Kita pasti lindas itu Ukraina dalam berapa hari. Ini udah berapa bulan ya nggak kelar-kelar gitu kan. Kalau kita tanya sama Pak Putin gitu, Pak nyanyi dong lagu kemenangan. Dia marah tuh kayaknya kan. Kamu ngeledek ya. Ini kita belum menang, masa disuruh nyanyi lagu menang gitu. Nah, tapi ya logikanya memang begitu kan. Kita nunggu dulu menang dong, baru kita nyanyi. Tapi kalau contoh nih ya, fansnya sepak bola, mereka sebelum pertandingan mulai udah nyanyi gitu kan. Dalam perjalanan mau ke stadion, mereka naik apa biasanya naik truk lah, naik metro mini gitu kan, naik apa, mereka nyanyi gitu kan. Belum pertandingan, masih perjalanan gitu kan. Garuda tidak ada gitu. Hari ini pasti menang. Gitu. Kita tanya, Bang, udah menang Bang? Ya belum lah, ini kan baru menuju ke ini stadion. Tapi mereka udah nyanyi loh. Nah, ini sebetulnya, ini gambarnya Kristenan loh sebetulnya. Yesus kan yang bertanding dan menang, kemenangannya kan diberikan pada kita gitu kan. Kita itu lebih dari pemenang makanya. Kalau orang nanya sama kita, Pak, kok nyanyi, nyanyi nyanyi mengenai kemenangan, Bapak kan belum tentu masuk surga misalkan, kan Bapak masih di dunia, belum masih hidup, nanti apa yakin masuk surga gitu kan. Kita bisa nyanyi sebetulnya, kita bisa jawab seperti apa fans sepak bola, ya kami yakin pasti menang. Kok yakin Pak? Iya karena Yesus sudah menang. Kan gitu kan ya, jawaban kita kan. Nyanyian kemenangan ini sesuatu yang sebetulnya memang nggak usah nunggu waktunya apa kita sudah menang baru nyanyi sebetulnya enggak gitu kan. Nah, ini kita perlu bahas mengenai konsep waktu nih. Ini konsep waktu manusia dan konsep waktu dalam Tuhan gitu kan ya. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau ikan itu kan memang harus hidup dalam air. Tuhan ciptakan ikan untuk ya apa lingkungannya harus air gitu kan. Dia nggak mungkin keluar dari air dan hidup gitu. Tapi manusia kan makhluk yang lebih mulia, yang lebih tinggi derajatnya dari ikan. Maka manusia ini bisa pakai tabung oksigen apa dia nyelam ke dalam seolah-olah jadi ikan bisa gitu kan ya. Ikan sebaliknya nggak bisa. Nah lalu manusia sendiri kan sebetulnya itu kita hidup dalam akuarium juga yang namanya waktu. Betul nggak sih? Kita hidup dalam sebuah keterbatasan yang namanya waktu. Ikan nggak bisa keluar dari air, kalau kita nggak bisa keluar dari waktu. Kalau di film sih banyak tuh ya, film science fiction gitu kan. Tokohnya bisa ke masa depan, mundur ke masa belakang, masa lalu, gitu, bolak-balik gitu kan. Tapi kita nggak bisa loh, kita nggak bisa. Iya, theoretically katanya orang bilang kalau manusia bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, Pak. Bisa mundur, gitu katanya, gitu ya. Tapi inilah keterbatasan yang Tuhan ciptakan tentukan buat manusia. Karena waktu itu adalah kan dari kejadian sampai wahyu saja sebetulnya kan. Sebelum kejadian ada kekekalan, sesudah wahyu nanti ada kekekalan lagi. Nah, kejadian sampai wahyu itulah akuarium tanda kutip akuarium waktunya kita. Kita hidup cuma di situ sebetulnya gitu. Sebagai manusia yang normal nih ya, manusia yang biasa ya. Ya kalau nanti dalam kekekalan ya lain lagi gitu kan ya. Tapi kita semua manusia terkurung dalam namanya akuarium waktu. Kita nggak bisa keluar dari situ. Oke. Nah, cuma sekarang kalau ikan tadi terkurung dalam air, manusia di luarnya bisa gitu kan. Kalau manusia terkurung dalam waktu, ini misalkan ini ya kita bayangkan ini akuarium ini adalah waktu kita nih si ikan ini adalah kita. Tuhan ada di luar waktu. Benar kan? Ya kan Tuhan yang menciptakan waktu kan. Tuhan maka Tuhan tidak terpengaruh oleh waktu. Setuju ya? Sebetulnya jadi kalau kita pikirkan istilah-istilah yang berkaitan dengan waktu itu semua sebetulnya istilah manusia. Bukan istilahnya Tuhan sebetulnya. Ya misalkan yang kita bilang hari ini, besok, nanti, sudah, belum.
terlambat gitu kan. Itu semua istilah manusia loh. Karena manusia itu terkurung dalam waktu. Dia bisa telat, dia bisa ketinggalan dan sebagainya karena dia dalam waktu. Tuhan ada di luar waktu. Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu. Ya. Nah, maka kalau kita mengerti ini, kita ngerti gini loh, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu sebetulnya sudah terjadi di alam roh. Betul nggak? Tapi mungkin belum terjadi di alam kita. Alam kita ini harus ngikutin. Ya, misalkan contoh ya, kadang-kadang ada misalkan ya ada hamba Tuhan mengurapi seseorang gitu kan, dengan tentu dengan inspirasi dari Roh Kudus kan, dia mengurapi orangnya lalu dia bilang begini, hamba Tuhannya bilang, oke, Tuhan akan pakai Anda untuk berkhotbah di Afrika, misalkan gitu. Nah kan saat itu orang itu kan masih ada di sini, gitu kan, belum nyampe Afrika. Mungkin masih 2 tahun, 3 tahun, 5, 10 tahun lagi mungkin dia baru sampai ke Afrika. Tapi, ya, jadi di alam roh Tuhan sudah tentukan ini akan jadi. Tapi kenyataannya ngikutnya itu mungkin sekian tahun kemudian. Nangkep ya? Janji Tuhan itu pasti terjadi karena Tuhan itu kan menciptakan segala sesuatu juga dengan berfirman kok. Betul kan? Tuhan bilang jadilah terang, jadi aja. Nah, tapi memang ada yang langsung tercipta seketika itu juga, ada yang nunggu waktunya, gitu kan? Ya, ini kita ini di luar kendali kita, gitu. Kadang-kadang, kok ada orang yang jadi seolah-olah kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan belum jawab sih doaku? Doaku ini sudah sesuai dengan firman Tuhan loh, gitu kan? Bukan doa yang aneh-aneh gitu, yang Tuhan saya minta Ferrari, Lamborghini kayak gitu. Bukan, ini doa yang bagus gitu kan. Tuhan saya berdoa supaya keluargaku nih, temanku atau siapa bertobat kan. Nah, itu kan doa yang bagus gitu kan. Tapi kok udah 10 tahun nih belum bertobat orangnya gitu. Kenapa ya? Padahal dulu saya sudah pernah terima janji Tuhan bahwa dia pasti bertobat. Kok belum sampai sekarang? Nah kalau kita nggak ngerti konsep waktu Tuhan ini, kadang-kadang kita bisa jadi kecewa gitu. Nah, tapi sekarang kita harus belajar nih, bahwa sesuatu yang Tuhan janjikan, itu sebetulnya sudah ada di alam roh. Kadang-kadang belum terlaksana di alam jasmani. Nah, maka kok sebetulnya kita bisa bersyukur kapan? Sekarang. maka nanti kita akan lihat contoh-contohnya di Alkitab gitu ya. Waktu kita bersyukur, itu artinya kita bersepakat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berfirman begini, Engkau janjikan ini, aku aminkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu kita bersepakat dengan Tuhan gitu kan ya. Kita lihat contohnya deh supaya supaya lebih jelas. Ini agak abstrak soalnya gitu. Di Matius 16:19 bilang begini. Yesus ngomong kepada murid-murid, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Kita hafal ayat ini gitu kan. Nah, ini kita harus ngerti gini loh. Konteksnya Matius 16 ini adalah Yesus belum mati dan belum bangkit. Jadi Yesus masih ngomongnya akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau sekarang bagaimana? Sesudah salib, sebetulnya itu sudah diberikan pada kita. Ya. Nah, lalu Yesus bilang begini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Seolah-olah surga ngikutin dunia, kalau kita bacanya begini gitu kan ya. Tapi bahasa Inggrisnya ini menjelaskan begini loh. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Nah, bound-nya ini ada catatan kakinya. Lalu, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Loose-nya ada catatan kakinya. Saya pakai Alkitab yang NKJV, New King James Version. Gitu ya. Ada catatan kakinya. Kalau kita baca catatan kakinya, itu bunyinya adalah ini bisa dibaca I will give you the keys of the kingdom of heaven, whatever you bind on earth bisa dibaca sebagai will have been bound in heaven. Whatever you bind on earth will have been bound. Whatever you loose will have been loose. Atau kalau bahasa Indonesianya saya terjemahkan bebas begini. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini bukan akan loh. Pastilah sudah terikat di surga. Karena konsep waktu, nanti saya jelasin. Gitu ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, pastilah sudah terlepas di surga.
Masa sih, Bapak jangan ganti-ganti ayat loh, jangan sembarangan, gitu kan ya. Oke, kita ada dasarnya kenapa kita bisa tafsirkan seperti ini. Memang Alkitab udah ngomong sebetulnya bisa ditafsirkan dua kok, gitu kan. Pasti sudah. Kenapa? Karena Ibrani 2 ayat 8 bilang begini, segala sesuatu telah, ini Bapak ya, Bapak taklukkan di bawah kakinya Yesus. Segala sesuatu telah ada di bawah kakinya Yesus. Artinya, segala sesuatu sudah ditaklukkan, sudah diikat tuh, sudah diikat. Kita sebut aja nama iblis yang apapun itu sudah diikat sebetulnya di surga. Nah, nanti ada penyakit apapun, udah diikat sebetulnya di surga. Sebab melakukan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan. Tidak ada yang kecuali itu. Semuanya takluk kepada Yesus. Nah, cuma lanjutannya nih, perhatikan. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, ini dinamikanya dalam firman Tuhan ini begini nih. Segala sesuatu di sorga itu sudah ditaklukkan, di bumi rupanya belum. Sudah ada SK-nya, surat ketepatannya sudah ada di sorga. Gitu. Di dunia ini iblis itu masih berkeliaran, memang kita tahu lah, gitu kan. Penyakit masih banyak berkeliaran, segala macam masalah masih berkeliaran. Maka ayat ini bilang, sekarang ini belum kita lihat nih, segala sesuatu telah ditaklukkan badannya. Tugas kita, sekarang Tuhan bilang, itu tugasmu, nak. Gitu ya. Itu tugasmu. Sekarang kalau kamu ikat, nak, kamu ikat penyakit kanker, itu sudah terikat di surga. Kalau kamu ketemu orang sakit diabetes, kamu ikat aja penyakitnya. Itu di surga sudah terikat sebetulnya. Ini pengertian yang kalau kita bisa nangkep ini keren banget. Ini akan mengubah seluruh kehidupan kita nih. Gitu ya. Saya lanjut dulu lah, supaya. Nah, ada contoh juga nih ya di 2 Tawari 20, ini yang waktu itu bangsa Israel tuh menghadapi ada pasukan gabungan kan dari bangsa beberapa bangsa gitu. Mereka udah ketakutan. Nah, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lanjut. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Tar dulu. Orang Israel waktu dengar ini pasti, tar dulu Pak, tadi Bapak bilang, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Tuhan yang berperang kan? Tapi sekarang kita disuruh turun menyerang mereka. Which one is it? Kita, Tuhan yang berperang apa kita yang menyerang? Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapatkan mereka di ujung lemah di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lah, tadi katanya kita harus menyerang. Bingung nggak? Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Nah, katanya tadi menyerang, sekarang suruh diam aja. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Lah, tadi katanya suruh diam aja Tuhan. Tinggal berdiri. Sekarang disuruh maju menghadapi mereka. Yang mana nih Tuhan? Harusnya kalau kita baca dengan hati-hati, kita akan banyak pertanyaan. Tuhan yang mana sebetulnya? Haruskah saya diam saja atau saya maju? Tuhan yang berperang apa kita yang berperang? Ada yang sudah mulai bingung baca ayat ini? Gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ini kalau kita kaitkan dengan konsep yang tadi gitu kan ya, bahwa sebetulnya waktu Tuhan ngomong itu sudah terjadi di alam roh, di alam kita belum. Nah, waktu Tuhan bilang tadi kan, oh jangan kamu takut dan terkejut. Nah, apa mana tadi ya? So bukan kami yang berperang, oke, bukan yang ini. Bentar, saya cari. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, ya sudah tinggal dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan udah janji loh, kamu pasti menang. Ya, aku berikan kemenangan. Itu sudah pasti terjadi. Karena di alam roh, kemenangan itu sudah ada. Karena Tuhan udah ngomong. Gitu kan. Cuma bangsa Israel, Tuhan, itu musuh tuh masih banyak loh Tuhan. Gitu kan. Mereka belum melihat kemenangan itu terjadi di mata mereka. Secara fisik belum kelihatan. Betul? Tapi buat Tuhan itu sudah done. It's a done deal istilahnya kan. Itu sudah pasti terjadi lah. Nah, gitu kan. Jadi gimana Tuhan? Ya kamu maju aja, tapi kamu nggak usah berperang. Itu kamu udah menang. Ini sesuatu yang kita harus renungkan lama sebetulnya. Tuhan jadi gimana ya?
Nah, gini loh. Selama kita masih di dunia, memang masih harus berperang. Kita ngerti. Iblis setiap hari, setiap saat, gitu, selalu akan nyerang kita. Pasti. Job description-nya dia tuh memang begitu. Nyerangin orang Kristen terus. Dia kalau bisa dia mencuri bunuh binasa. Itulah job description-nya dia, gitu kan. Jadi kita memang harus berperang. Masih harus berperang. Tapi, seperti Tuhan bilang, bukan kamu yang perang, aku. Tapi kamu harus berperang. Tapi kita berperang, ya berarti bukan untuk berusaha menang. Karena kita sudah menang. Kita berperang dari posisi sudah menang. Mulai bingung. Ada yang mulai bingung. Gitu ya. Tapi ngerti lah ya gitu ya. Nah, sekarang jadi kedudukan kita itu ngapain? Kalau kita bukan berperang untuk menang, kita ini sekarang untuk mengenforce kemenangan Kristus. Kalau polisi itu kayak istilahnya kan apa, law enforcement, penegakan hukum gitu kan, menegakkan hukum. Kerjaan mereka itu menegakkan hukum. Kenapa sih hukum harus ditegakkan? Hukum sudah ada, tapi banyak yang melanggar. Itu masalahnya, gitu kan. Kemenangan Kristus itu sudah ada, tapi banyak yang melanggar. Yaitu si iblis itu berkeliaran terus, dia melanggar itu, melanggar terus. Dan Tuhan bilang pada kita sekarang, tugasmu untuk menegakkan kemenanganku di dunia ini. Aku udah menang loh. Kemenanganku itu sudah ada di surga, sudah tercatat di surga, sudah genap. It is finished, kan Yesus bilang kan. Tapi di duniamu, kamu lihat, ini memang kamu sekarang ini belum kita lihat. Itu ayatnya bilang begitu tadi di Ibrani. Gitu. Jadi bagaimana Tuhan supaya kita bisa melihat sekarang? Nah, Tuhan bilang kan, kehendakku adalah di bumi seperti di sorga. Dan kita ngerti, di bumi sekarang ini belum seperti di sorga. COVID masih belum kelar-kelar juga nih, masih ada aja orang yang sakit, masih ada aja. Nah, sekarang ada katanya ada apa cacar monyet gitu kan. Tapi kita kan bukan monyet ya, tapi harusnya nggak kena sih mestinya. Lalu ada apa? Ada perang masih berlangsung, katanya bentar lagi harga bensin naik, nanti harga-harga bisa naik gitu kan. Nah, jadi masih banyak urusan yang belum kelar di bumi ini. Iya, belum seperti surga, belum. Nah, pikirkan juga begini loh. Tuhan itu sebetulnya kan Tuhan bisa mengerjakan sendiri semuanya. Tuhan nggak butuh kita kok untuk penginjilan. Ini contoh ya, contoh penginjilan. Tuhan bilang aku pengen sebanyak mungkin orang bertobat. Kalau bisa semuanya selamat gitu kan. Kenapa sih nggak Tuhan saja yang langsung mengerjakan sendiri semua gitu? Sedetik ini juga Tuhan bilang bertobat satu dunia bertobat. Bisa nggak? Bisa sekali. Tuhan itu kan maha bisa gitu kan. Tapi kenapa Tuhan serahkan tugas itu pada kita? Hmm. Karena memang Tuhan memilih untuk bekerja lewat kita, itu kan jawabannya gitu ya. Jadi kita memang masih punya tugas, masih gitu ya. Oke. Nah, tapi kembali ke tadi, kalau kapan sih kita, pertanyaan tadi ya, kapan kita bisa menyanyikan nyanyian kemenangan itu? Nunggu nanti kita sampai di surga baru nyanyi? Enggak. Right now kita bisa nyanyi. Kita bisa sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku sepakat denganmu Tuhan. Kemenangan itu sudah Engkau berikan buatku. Amin Tuhan, aku terima saat ini kemenangan itu. Dan lihatlah kehidupan kita akan berubah gitu. Bukan kita akan beda dengan orang yang Tuhan gitu ya, setiap hari masih mengeluh gitu. Aduh Tuhan, kenapa begini? Tuhan, hidupku berat sekali Tuhan, hidupku tiap hari kerjaannya ngeluh. Kita pasti punya teman yang kayak gitu kan. Capek juga sih dengerinnya. Tiap hari ngeluh lagi, bersungut-sungut lagi ini begini gitu ya. Tapi kita harusnya kita beda. Right here, right now, kita bisa bilang, yes Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang kau sudah berikan. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kapan? Ya sekarang. Gitu ya. Pertanyaan keduanya, apa dasarnya kita bisa nyanyikan nyanyian kemenangan? Ya tadi sudah dijawab sih sebagian ya, karena kan Tuhan berikan kemenangan itu pada kita, maka kita bisa nyanyikan. Gitu ya. Tapi satu lagi nih saya tambahin begini. Kembali ke fans sepak bola tadi. Sebelum pertandingan mulai mereka sudah nyanyi gitu, hari ini pasti menang ya kan. Padahal yang bertanding itu bukan mereka kan. Yang bertanding cuma 11 orang. Yang tapi waktu timnya menang itu mereka yang nonton tuh heboh banget gitu kan. Dan mereka merasa ikut menang.
Benar kan? Ya, waktu pulang ditanya, Bang, menang ya Bang ya? Ya, hari ini kita menang. Lu kan ya ikut bertanding Bang, sebetulnya Bang. Iya sih, tapi tim kita menang. Mereka merasa menang gitu. Yang menang orang lain sebetulnya. Gitu. Dan sekali lagi, menurut saya ini gambaran gitu, senang yang bagus loh. Yang bertanding Yesus, yang menang Yesus. Kemenangan yang diberikan pada kita, kita harus merasa menang sebetulnya seperti fans sepak bola gitu. Yes, gitu. Menang, menang, menang. Orang tanya sama kita, Bang, memang menang, Bang? Ya, sudah menang gitu. Lah yang bertanding kan bukan bukan lu, Bang. Iya, tapi yang bertanding Yesus, abang gue gitu ya. Dan dia menang, kemenangannya diberikan padaku. Gitu kan. Jadi aku ikut menang. Yes, itu gambaran Kristenan loh. Kita lebih dari pemenang. Itu bukan kita yang bertanding, kita yang menang. Oke, nah lalu satu lagi begini. Eh, kita bisa percaya janji sama janji Tuhan itu bagaimana sih sebetulnya? Tuhan Yesus kan bilang aku sudah menang, terus kita percaya. Kok bisa? Saya pikir ya, kenapa kita bisa percaya pada seseorang? Itu karena kita kenal orang tersebut. Benar nggak? Kalau saya misalkan Buping kan janji sama saya, Pak, pasti nanti nanti saya besok nih mau ke mana? Mau ke Jepang, gitu. Misalkan ya. Nanti pulangnya saya beliin kimono, misalkan, atau beliin apa gitu, oleh-oleh. Nah, karena saya begitu kenal baik dengan Ibu Pinkan gitu kan, saya bilang, oh ya, saya percaya dong. Makasih ya Bu, sebelum sebelum barangnya datang, saya bisa bilang terima kasih Bu, gitu kan. Karena saya kenal. Tapi kalau orang yang nggak kenal, janji-janji macam apa, kita bilang ya mudah-mudahan digenapi sih janjinya sih, mudah-mudahan gitu kan. Tapi aku nggak kenal dia sih, nggak tahu bisa bener apa enggak gitu kan. Tapi kalau kita kenal, kita bisa percaya dia pasti genapi lah, dia pasti penuhi janjinya. Dia orangnya nggak pernah macam-macam, dia nggak suka bohong, nggak suka janji yang palsu gitu kan. Kalau dia ngomong itu pasti jadi gitu kan. Karena kenapa kita bisa pegang janji, kenapa kita bisa terima janji Tuhan gitu, kita terima lagi, kita menerima dengan kita anggap benar gitu kan, kita kenal Tuhan. Nah, ada satu contoh yang bagus gini, kemarin saya baca begini loh. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, kita ngerti gitu kan ya. Tuhan adalah Tuhan atas science, tulisan Indonesia jadi science, itu ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah, sains itu masih ingat kan dulu pelajaran SMA mungkin. Sains itu menjelaskan alam semesta, universe ini yang sampai saat ini nggak ada orang yang tahu universe itu batasnya sampai di mana. Begitu luas, terlalu luas. Orang kirim teleskop Hubble itu segala macam. Dikirim sampai kemana, mereka bisa lihat sampai sejutaan tahun cahaya ke depan, nggak ketemu ujungnya universe itu di mana. Begitu besar universe itu ya. Nah, sains mencoba menjelaskan alam semesta itu dengan time, space, matter, and energy gitu ya. Ruang, waktu, materi, dan energi. Masih ingat nggak pelajaran SMA gitu ya. Nah, kayaknya dan orang-orang yang ilmu pengetahuan, yang merasa ngerti ilmu pengetahuan tapi sebetulnya ngertinya baru sedikit gitu ya, mereka itu lalu mencoba memisahkan Tuhan. Mereka seolah-olah bilang, oh kita sudah ngerti bagaimana alam semesta ini tercipta, Tuhan itu nggak perlu ada kok, kita bisa jelaskan time, space, matter, energy gitu kan. Nah, Tuhan seolah-olah Tuhan sudah tahu ya, bukan seolah-olah lah, Tuhan memang tahu gitu ya. Nanti nih someday nih orang ini akan mencoba meniadakan perananku dalam 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 penciptaan. Maka Kejadian 1 ayat 1 ayat pertama dalam Alkitab bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Right? Pada mulanya ini adalah ngomong mengenai waktu. Satu unsur terpenuhi ini, space, time gitu kan. Pada mulanya Tuhan bilang itu ada. Allah menciptakan itu pakai energi pasti. Ada energi di situ. Menjelaskan itu ya. Langit itu ngomong mengenai space. Dan bumi juga diciptakan. Bumi itu ngomong mengenai materi. Jadi semua Tuhan sudah tahu, gue tahu deh, lu someday lu akan sombong bilang begini-begini, lu baca Kejadian 1 ayat 1.
Itu semuanya ada di situ, Tuhan bilang seolah gitu ya. Dan gini loh, ini kalau kita kenal Tuhan kita, itu kehidupan kita akan beda. Gini, saya coba jelaskan begini ya. Tuhan itu adalah Tuhan atas time, atas space, atas matter, atas energi. Gitu ya. Tuhan adalah Tuhan atas waktu. Contoh, uh, mujizat pertama, Yesus bikin air jadi anggur. Nah, kita kan tahu ya bahwa anggur itu enggak seketika itu jadi anggur yang diperas itu tiba-tiba jadi anggur yang bagus. Itu enggak. Itu kan ada proses fermentasi katanya kan. Jadi perlu waktu yang lama, itu bertahun-tahun mungkin, apalagi katanya orang udah ada yang puluhan tahun, itu harganya tuh bisa M-an loh, itu satu botol anggur yang terkenal banget gitu katanya gitu. I don't know, nggak pernah minum anggur. Itu bisa mahal sekali. Karena apa sih? Karena ada faktor waktu. Nah, Yesus ingat kejadian pertama apa mujizat pertama itu, orangnya itu kepala perjamuan tuh minum, ini anggurnya keren banget nih, ini kenapa baru dikeluarin sekarang katanya gitu ya. Ini anggur yang the best, anggur yang the best Tuhan ciptakan cuma sekejap, nggak perlu waktu, dia Tuhan atas waktu. Tadi ya kita jelaskan juga tadi ya mengenai apa, Tuhan kalau Tuhan ngomong itu udah pasti jadi aja, tinggal soal waktu tergenapi di alam kita gitu ya. Tuhan atas waktu. Lalu secara ilmu pengetahuan juga orang tuh sering kali, orang ateis itu sering ngomong gini, Alkitab itu salah katanya, karena Alkitab itu menjelaskan penciptaan itu cuma 6 hari, dan kalau kita hitung sekarang katanya mereka bilang itu apa, menurut Alkitab tuh umur dunia kan cuma 6 ribuan tahun, sedangkan kami sudah hitung katanya gitu ya, umur dunia itu sudah miliaran tahun, berarti Alkitab salah katanya gitu ya. Penjelasannya sebetulnya gampang, kita semua pasti pernah tahu kan, ada jeans yang kita beli di toko tapi udah robek-robek. Ya semua pernah pakai ya, jeans yang kayak gitu kan. Ini kayaknya jeans sudah lama nih, udah puluhan tahun dipakai, udah bertahun-tahun dipakai, udah sobek gitu. Kita tanya sama orang toko, ini barang bekas atau barang baru, Mbak? Ini baru, Pak, katanya gitu kan. Ini baru datang kemarin, Pak. Itu barang baru dibikin kelihatannya kuno, kelihatannya lama. Benar ya? Saya suka musik, maka waktu itu pernah ada orang nawarin gitar ke saya gitu kan. Nah, kita kalau selama ini, sebelum ini, kita kalau kita ke toko cari gitar yang bagus, itu kita cari yang paling mengkilap, yang paling nggak ada cacatnya gitu kan, bagus semua, ya gitulah pokoknya gitar yang paling bagus gitu kan ya. Nah, kemarin ini saya ditawarin ada gitar, ini kok kayaknya gitarnya gitar bekas apa gimana gitu, catnya sudah mulai retak-retak, ada bagian-bagian yang terkelupas, ada yang bagian bocel-bocel, bagian besi-besinya itu udah mulai karatan, plastiknya udah mulai kuning-kuning gitu kan. Saya tanya, Pak, ini gitar baru apa gitar bekas, Pak? Ini gitar baru, Pak. Memang dibikin kayak gini, seolah-olah gitar yang sudah lama, udah puluhan tahun seolah-olah kelihatannya. Manusia bisa saja bikin sebuah benda yang baru kelihatannya sudah umur puluhan tahun. Betul? Bahkan ratusan tahun. Bisa dibikin kayak gitu. Apakah Tuhan nggak bisa bikin dunia yang umurnya mungkin cuma sebetulnya memang benar cuma 6.000 tahun gitu, tapi kelihatannya seperti umurnya sudah miliaran tahun? Apa nggak bisa Tuhan bikin gitu? Easy man, katanya Tuhan pasti bilang itu gampang banget buat aku. Gitu ya. Tuhan adalah Tuhan atas waktu. Gitu ya. Oke. Lalu Tuhan juga adalah Tuhan atas atas energi. Nih kita jelaskan begini. Uh, Energi gitu ya. Matahari kita tahu ya, mungkin ada yang pernah iseng lihat di Google segala macam, itu energinya matahari itu seberapa besar sih? Setiap hari itu berapa besar energi yang dihasilkan oleh matahari? Itu saya lupa angkanya, itu gede banget soalnya gitu kan. Dan dia jaraknya tuh berapa kilometer dari dunia, itu kan dari bumi itu jauh banget, tapi nyampe ke kita masih berasa panas gitu kan. Kita pasang solar cell aja masih terima listrik gede banget gitu kan. Itu matahari setiap hari bakar energi itu besar sekali sebetulnya. Tapi para ahli sudah ngitung, matahari itu masih bisa bertahan jutaan tahun dari sekarang. Itu bahan bakarnya itu kayak apa, coba pikir. Ya apa itu matahari gitu kan. Nah, sekarang kita lanjutin mikir begini, matahari kita
di matahari yang di tata surya kita itu masih kecil loh dibanding ada matahari di tata surya lain itu gede banget. Saya pernah iseng itu lihat-lihat Google gitu, itu kita ngelihat itu, aduh Tuhan, 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 itu saya nangis ngelihatnya itu. Penjelasannya itu matahari yang di sono tuh gede, itu kayak apa itu, besar banget. Nanti kalau iseng coba deh cari-cari di Google gitu. Ngeri banget itu. Dan yang paling luar biasa, di Mazmur itu ada satu ayat bilang begini. Nah gini, kalau kita di tempat dingin, gitu ya, kita napas, itu kan keluar kayak uap gitu kan ya. Ya memang itu kan titik-titik air kecil banyak sekali gitu kan, jadi kayak uap gitu kan. Gitu. Di Mazmur ada satu ayat yang mengatakan, saya lupa di mana sayangnya, tapi ayat itu mengatakan gini, waktu Tuhan bernapas, tanda kutip, yang keluar dari mulutnya, bukan uap air, yang keluar dari mulutnya adalah apa? Bintang-bintang dan planet-planet. Begitu banyak ya. Tuhan menciptakan cuma pakai ngomong kok gitu kan, berfirman terjadi gitu kan. Dan Tuhan yang seperti itulah Tuhan yang menciptakan matahari yang setiap hari mengeluarkan energi yang begitu besar dan masih akan bertahan jutaan tahun matahari. Sumber energinya dari mana kalau bukan dari Tuhan? Berapa besar energinya Tuhan gitu ya waktu dia ciptakan alam semesta yang sampai sekarang kita nggak tahu batasnya itu di mana. Ada berapa banyak matahari kayak kita yang kita punya itu kan? Begitu banyak. Energinya tuh kayak gimana? Nggak kebayang beneran. Nggak akan benar. Kita nulis itu nggak akan muat tuh nolnya tuh. Banyak, gede banget. That's our God. Wah kita, aduh saya kalau ngebayangin gitu pengen nangis. Wah kok keren banget gitu. Dan Tuhan adalah Tuhan atas ruang, God of space, ruang gitu. Kita ingat Tuhan pernah nyembuhin kalau anak seorang perwira kalau nggak salah, itu perwiranya datang sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhin dong anakku ada di rumah sakit gitu. Datanglah ke rumahku. Yesus bilang, oke, aku nggak usah datang juga dia sembuh. Bener, kamu pulang aja, anakmu sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan remote by remote gitu, jarak jauh sembuh gitu kan. Tuhan nggak dibatasi oleh waktu. Amin gitu kan. Dan Tuhan adalah Tuhan atas materi. Ingat Tuhan pernah bikin 5 roti 2 ikan itu ya. Tiba-tiba ada berapa ribu orang makan kenyang, masih lebih pula banyak 12 bakul gitu kan. Bagaimana caranya? Karena dia adalah Tuhan atas materi. Dia bisa melipat gandakan apa saja gampang, easy buat dia gitu kan. Tuhan yang kayak beginilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan kayak inilah Bapak kita. Tuhan seperti inilah yang care sama kita. Tuhan seperti inilah yang mengasihi kita begitu rupa sampai memang Yesus turun. Aku tukar engkau dengan umatku ini. Yesus, engkau menang kan, berikan kemenanganmu buat anak-anakku ini. Maka kita, aduh, saya ini nggak panjang sih kayaknya ya, ini udah panjang ya tadi ya. Ini kita perlu ngerti gini, Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu luar biasanya. Nanti kalau sebelum tidur mungkin coba renung-renungin gitu, Tuhan kayak apa sih, Tuhan kayak gimana sih gitu kan. Setiap hari kita bisa pikirin gitu, kita bisa cari informasi mengenai Tuhan gitu kan. Dan kita akan kaget-kaget sendiri. Setiap kali kita akan ketemu hal yang baru tentang Tuhan. Kita makin kenal Tuhan, kita makin, aduh Tuhan, gitu ya. Tuhan kok begitu care sama saya ini siapa Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, gitu kan. Betul, itu betul. Dan Tuhan berikan kemenangan itu buat kita. Dan karena dia adalah Tuhan atas time tadi kan, nyanyian kemenangan itu kita nggak usah nunggu nanti. Kita bisa nyanyikan right here, right now, nyanyikan. Kita sepakat sama Tuhan. Tuhan, aku sepakat. Engkau sudah menang, kau berikan kemenangan itu buat aku. Dalam engkau, dalam Kristus kita dijamin kemenangan kita. Kita bukan lagi berperang sendirian, gitu. Kita berusaha untuk menang. Enggak. Hidupan kita sekarang ini bukan berusaha menang, tapi kita karena kita menang, hidup kita itu cuma sekedar menunjukkan. Ini loh cara hidupnya orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ini loh cara hidupnya orang yang menang. Filipi 2, 12, 13 gitu kan. Kerjakan keselamatanmu, artinya apa sih? Bukannya kita masih berusaha kerja supaya selamat, bukan. Ayat berikutnya bilang, kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, work out your own salvation
Ayat 13-nya karena God work in you. Ada permainan kata work out, work in. God work in you, maka you work it out. Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu. Sekarang kita tunjukin dengan cara hidup kita. Ini orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Gitu ya. Demikian juga kita ngomong kemenangan ya. Ini saya sama-samain aja gitu. Sama-sama. Kita orang yang sudah dikasih kemenangan sama Tuhan. Mari kita hidup setiap hari. Cara hidup kita itu harus menunjukin. Ini loh orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Kita nggak jadi orang yang kayak orang Israel dulu gitu kan, ngeluh tiap hari, ini mana nih, kok begini sih, kok begitu, kurang ini, kurang itu. Enggak. Mari kita kerjasama dengan Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, kita berdoa, Tuhan, aku ngerti deh sekarang, Tuhan. Kau sudah menang, dan Tuhan sekarang kasih tugas buat aku. Ngapain? Selama aku masih ada di dunia ini. Tugasku adalah mengubah dunia ini menjadi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berat amat Tuhan kerjanya. Oke, start small gitu ya. Kita bisa mulai dengan misalkan ya, kalau yang kerja di kantor, Tuhan aku cuma punya ruangan kekuasaanku semeja ini Tuhan. Besok mulai berkatakan, Tuhan di mejaku ini kerajaanmu datang kehendakmu jadi. Di mejaku seperti di surga. Yang berlaku di sini adalah peraturan kerajaan surga. Orang mau macam-macam di sini, mau minta sogokan apa-apa segala macam gitu. Aku katakan berhenti. Yang berlaku di sini peraturan kerajaan surga. Yang di rumah, misalkan ya sekarang banyak yang work from home juga sih gitu ya. Kita bisa mulai berkatakan, rumahku ini adalah wilayah kekuasaanku. Aku perkatakan, di rumahku seperti di surga. Yang berlaku di sini peraturan kerajaan surga. Iblis mau coba masuk, pakai bawa penyakit segala macam, aku katakan engkau nggak berlaku, engkau nggak berkuasa di sini. Di sini yang berlaku kerajaan surga. Gitu ya, kita mulai praktek yang praktikalnya kayak gitulah kurang lebih. Sebelum saya kembalikan, saya kita doa sebentar ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah Bapa kami yang begitu dahsyat dan ternyata Engkau ada Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, begitu besar kasih-Mu buat kami. Sehingga kami, setiap hari kami harus terus belajar Tuhan, bagaimana besarnya kasih-Mu, betapa besarnya Engkau Tuhan. Dan ketika kami mulai mengerti Tuhan, betapa besarnya Engkau, betapa besar kasih-Mu buat kami mulai berubah menjadi orang-orang, menjadi pahlawan-pahlawan bagi-Mu Tuhan. Kami di dunia ini bukan jadi victim, tapi kami menjadi victors in Christ. Kami jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Engkau sendiri yang sudah menang dan Engkau berikan kemenangan untuk buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Bapa setiap hari Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengajari kami Tuhan setiap hari. Bagaimana kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan bagaimana kami bisa semakin Engkau pakai. Selama kami masih punya waktu di dunia ini Tuhan. Biar kami berdampak Tuhan. Biar kami menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di ruangan Zoom ini. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Engkau berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan.